Hai hai halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vlogcast Sinergi Bangun Podcast. Nah guys, di episode kali ini ada yang menarik nih guys. Menariknya apa? Sebelum kita bahas lebih lanjut nih Ca, tentunya kita tanya kabar dulu nih. Gimana kabar mahasiswa Telu yang sekarang lagi liburan nih? Tolong raisen di kolom komentar. Tiba-tiba mahasiswa Telua udah liburan akhirnya yang ditunggu-tunggu ya. Betul banget. Namun sebelum kita lanjut juga, aku mau kenalin dulu nih guys, karena aku baru beberapa episode ya, baru satu episode di Vlogcast ini. Jadi kenalin, aku Rofi Jamil guys, yang akan menemani 1 jam ke depan, dan aku pun ditemani oleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ailsa Syafika. Aku biasa dipanggil Eca yang akan mendampingi Rofi di Vlogcast kali ini. Ya betul banget. Cak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baru saja menyelesaikan tugas besar saya ya. Oh baru? Baru banget loh. Nah, saya kira memang di pekan lalu tuh udah beres semuanya, sehingga orang-orang pulang tuh emang bener-bener pure libur semuanya gitu. Oh enggak, karena aku agak spesial gitu jurusannya. Memang tugasnya besar dan sangat besar gitu. Jadi agak lama nyelesainnya. Kalau Arufi sendiri gimana nih sekarang? Wah, kalau aku alhamdulillah sih memang dari terakhir tuh project yang sangat besar tuh di Urban Village. Urban Village 2022 itu merupakan UAS termahal ya. Iya sih, aku kesana sih. Oke, guys. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, dan akan kita bertanya lebih jauh mengenai lab yang ada di Telkom University, tepatnya di Fakultas Teknik Elektro. Ada IMV, Image Processing Vision Laboratory. Tepuk tangan. Dan kita ditemani oleh Pak Suryo. Selamat datang Pak Suryo di Vlogcast. Dan juga di sini ada Kak Arik. Ya, halo. Gimana Pak Suryo, Kak Arik kabarnya? Luar biasa. Oke. Kalau Kak Arik sendiri gimana nih sekarang? Baik aja. Ya, habis baru libur juga kan, jadi oh ya, senang betul. juga rasanya. Oke. Nah, berarti kalau Kak Arik emang udah beres tugas-tugas. Kalau Eca tadi masih banyak tugasnya ternyata. Kebetulan Jumat kemarin tuh baru banget kelar. Alhamdulillah. Jadi emang pas libur ini nggak sepenuhnya kelar juga sih. Oke. Nah, paling pemirsa setia Vlogcast SMB Tell You dimanapun berada. Oke. Ada kebetulan di pemirsa kita sangat luas ya, ada mahasiswa, ada orang tua, dan ada juga siswa-siswi SMA nih yang tentunya betul. sangat ngepoin banget mau masuk Tell You, sehingga mereka pada lihat YouTube-nya SMB Telkom. Nah, kita langsung saja nanya nih kepada Kak Arik selaku koordinator Lab IMV. Nah, kalau lab IMV itu boleh dijelasin gak sih Kak Arik apa gitu? Lab yang memang spesialisnya terkait apa gitu? Kalau dari IMV itu sendiri, kebanyakan dari Image Processing and Vision Laboratory. Jadi dari namanya aja itu ya image processing kan. Jadi simpelnya itu kayak kita tuh ngolah citra, gambar. Contohnya tuh kayak di Etle sekarang, Etilang. Nah, jadi kan Etilang tuh bisa ngedetect mobil atau motor gitu. Nah, simpelnya kayak gitu sih. Oh, simpel ya kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Suryo sendiri nih, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal terbentuknya dari IMV Lab tadi gitu. Awal terbentuknya dulu ketika tahun 2009 kalau nggak salah, 2009-2010 itu Pak Koryodianto Usman dan saya mendirikan lab ini dengan awal menggunakan study group seperti itu. Nah, karena kan anak-anak yang pengen mengambil tugas akhir tentang sinyal processing, image processing kayak gitu kan harus belajar dari nol. Nah, lab itu merupakan wadah buat mereka belajar terlebih dahulu sebelum mereka mengambil skripsi atau tugas akhirnya. Itu awalannya kayak gitu. Berarti memang udah lama juga ya Pak ya. Berarti sebelum Telkom University berdiri gitu, yang penggabungan itu ya Pak ya, 2009. Iya, dulu masih IT Telkom ya. Iya. Sebelum universitas ya. Sebelum universitas. Wah. Udah pada lahir. Sudah Pak. Udah. Alhamdulillah. Iya. Oke. Nah,
kalau misalkan tadi kan kita udah tahu spesialisnya terkait apa dan juga berdirinya ternyata dari sudah sangat lama ya teman-teman, dari 2009. Nah, sekarang aku mau nanya ke koordinator lagi nih. Ya. Oke, kita teror koordinatornya. Kalau di Live IMV ini tuh memang kegiatannya apa aja nih Kak? Kalau kegiatan baru kemarin ini kita ada pelatihan. Jadi kayak kita ngasih pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswa yang kayak berminat lah, misal dari image processingnya atau dari machine learningnya gitu. Sama untuk kegiatannya juga ada webinar, kayak webinar untuk ya mengenal sama sih image processing. Atau kemarin tuh tahun kemarin ada ini ya Pak, data scientist juga ya Pak. Iya. Kita ada project dari Kominfo juga kayak gitu. Oh, Project-projectnya. luar biasa ya Gitu, ternyata. kegiatannya. Iya keren sih. Tapi kalau tadi ngomongin udah dapat project dari Kominfo itu, kalau project-project yang udah ada itu yang paling besar itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Saya. Ya. Iya Pak, betul. Kemarin kita alhamdulillah dapat project dari Kemendikbudristek di program Matching Fund itu sebesar 4,4 miliar. Wah, Jadi kampus kita TELU ini dapat satu hibah seperti superkomputer buat pengolahan AI, dan di Indonesia tuh hanya sekitar 10 sampai 13 Kampus ya? kampusnya mungkin cuma 6 sampai 7 doang yang punya di seluruh Indonesia. Nah, itu merupakan prestasi buat TELU sendiri. Wah iya sih, keren sih. Kita tepuk tangan dulu sih buat pencapaian kita ya. Ternyata sebesar itu loh proyeknya loh. wah, ternyata teman-teman Lab IMV ini tuh bener-bener nggak cuman memang terfokus ke labnya aja Pak ya, tapi turut serta berkontribusi memajukan Telkom University. Sehingga tadi ya selain juga memajukan Telkom University, kita juga turut serta berkontribusi untuk bangsa ini dengan kayak tadi ya ada proyek-proyek dari Kemdikbud yang memang tentunya manfaatnya untuk seluruh masyarakat ya secara umum. Oke. Cak, ini sangat tertarik ya Pak. Saya Kak, saya boleh gak masuk nih? Saya dari ilmu komunikasi masuk ke labnya telekomunikasi ya. Nggak jauh kan, Sama-sama ada ada komunikasinya ya. Boleh Pak? Boleh sih. Pokoknya agak mikir. Boleh deh. boleh kalau kuat. Enggak lihat talent di sini kan bagus-bagus nih. Terbang nih. Oke. Oh berarti memang proyeknya juga emang nggak main-main ya Ca ya. Dan pemirsa semuanya, terutama nih para mahasiswa yang kebingungan di TELU itu mau aktif, mau ikut kegiatan apa, atau mau ikut lab yang mana, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan buat Telutizen untuk join ke labnya IMP ini. Bener banget. Dan wah, saya sangat kayak ini Pak, apa kayak ngerasa wow gitu, amazing gitu Pak, dengan project-projectnya itu kan yang terbaru ya Pak ya. Nah kita tidak tahu yang terlama tuh mungkin lebih gede lagi gitu. Nah iya. Ya tapi oke, karena kita sudah mengetahui terkait project-projectnya. Nah sekarang aku mau nanya juga kepada koordinator nih Kak Arik nih. Arik, kalau misalkan Lab IMP ini tuh apa namanya, opreknya tuh biasanya kapan, dan biasanya juga kayak yang diterima berapa orang. Nanti kita tanya lebih jauh ya guys ya terkait kegiatannya ngapain aja, mungkin di dalamnya seperti apa gitu. Nah karena memang Telutizen juga membutuhkan hal itu gitu informasinya. Kalau oprek sendiri biasanya tuh di awal semester genap. Jadi pas udah mulai ganjil libur biasanya tuh udah mau mulai oprek gitu. Oh, kalau rangkaian opreknya tuh kira-kira apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu. Rangkaian opreknya yang selama ini paling di apa ya? Ada terus menerus lah ya. Itu ada tes coding yang jelas. Jadi serem juga ya. Di image di IMV Lab ini bahasanya itu yang dipakai kebanyakan Python. Bahasa Python, bahasa codingnya Python. Jadi udah pasti Ini ular. Si bapaknya dari ngantuk kayak Sedih saya. Bercanda. Udah sering bercandaan gitu, Pak. Dan tentunya ini buat saya pribadi ya, saya mah bukannya pesimis, tapi sadar diri sih. Kalau di tes itu kayaknya dari awal udah. Oh dari awal udah enggak jadi. Tapi kan kita perlu kolaborasi kan ya. Oh bisa jadi optimis nih. Masih bisa. Masih ada peluang. Masih ada peluang. Untuk sekarang tuh zaman sekarang kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita perlu
berkolaborasi dengan berbagai macam bidang ilmu kayak Bidang gitu. ilmu. Iya, Nah, betul. mungkin teman-teman ini ahlinya mendesain suatu produk, mungkin siapa namanya? Komunikasi. Rofi. Jamil ya. Panggilan baru. Oh, ya itu bagus di marketing. Jadi kan kalau kita bersinergi menjadi satu, apa yang kita bikin dampak ke masyarakatnya bisa lebih luas. Seperti itu sih. Setuju Pak. Ya. Jadi nanti mungkin pola rekrutasinya juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Oke. Jadi gitu guys sih buat teman-teman, mungkin juga tidak hanya lab IMP ini teman-teman, jadi netizen semuanya dari jurusan apapun ketika ada oprek lab boleh banget untuk dicoba dan boleh juga untuk bertanya ya Pak ya, dikomunikasikan gitu apakah memang teman-teman bisa masuk atau enggak. Dan aku pribadi sih memang setuju ya sama Bapak gitu. Ternyata kita di sekarang itu di hal apapun dibutuhkan kolaborasi. Jadi adanya inovasi pun ya memang butuh kolaborasi juga ya Pak ya untuk memaksimalkan si inovasi yang ada gitu. Mungkin nanti kalau di ilmu komunikasi biasanya nih, oke lah produknya misalkan dari teman-teman teknik gitu, ilmu komunikasi yang mempresentasikannya. Nah, gitu. yang Oke. memasarkannya. Nah, lah buat ya. pitching juga sekarang kan butuh emang Betul ini ya presentasi gitu. Iya. Nanti pitching ke investor dan lain-lain. Betul, pola-polanya juga kan ya. Iya betul. Nah tadi kembali lagi, biasanya yang diterima berapa banyak nih Kak? Tahun kemarin tuh yang diterima 22 ya Pak. Oh, Iya. dari berapa pendaftar tuh Kak? Kemarin sekitar Sekitar 60 70. Hmm. Sekitar 60 70. Berarti Kalau- untuk 20 tuh memang sangat eksklusif ya. Emang wow, Emang agak susah banyak berarti. juga ya yang kebuang ya. Susah ya. Ada 40-an lah lebih kurang Iya. ya. Karena emang kita nyari yang lumayan apa ya? Yang Bukan hanya di ilmunya juga ya, tapi kayak yang cocok sama lingkungannya juga gitu. Oh, iya sih. Jadi nggak selamanya tuh ilmu kan dia harus belajar terus gitu. Oke. Oh iya. Harus ada kayak bercanda juga lah di Yang lab, enak harus diajak juga- kerja iya, sama iya, juga gitu iya. ya Kak ya. Nah, kita tuh sering makan-makan soalnya. Iya. Baru kemarin ngapain Pak? Ini pertanyaan nih Pak, apa yang dimakan nih Pak? Iya. Yang jelas bukan makan hati lah ya. Oke. Oh. Saya kira memang biasanya kalau lab-lab yang fakultas belakang tuh agak serius ya. Jadi yang dimakan makanan sehari-hari itu nanti bikin ngejurnal lagi atau apa gitu. Lab kita beda. Oh, beda. Labnya Iya. beda. Lebih ke apa Pak? Lebih ke kebersamaan dan kemajuan bersama. Oh, berarti kalau makan-makannya makan nasi padang gitu ya. Enggak, level kita barbecue sih sebenarnya. Oh, iya. Buat teman-teman Oke. kalau nemuin nanti lab IMP lagi barbekyuan di apa? Di Tele Di Grill. depan Tele Grill ya, boleh banget mampir buat join ya. Join barbekyunya aja gitu. Oke. Oke. Tapi kebetulan nih ngomongin tentang oprek, kebetulan dari IMV sendiri ntar sekitar masuk tuh kapan ya? Masuk awal semester Februari. ya. Sekitar Februari tuh baru open recruitment untuk yang tahun ini gitu. Jadi kebetulan mungkin teman-temannya ada yang dari tingkat 2 3 yang udah kuliah gitu kan. Mau join join di IMV boleh gitu. Wah. Stay tune di IG-nya IMV juga. Ini kesempatan banget nih buat temen-temen yang memang pengen mempelajari tadi machine learning ya. Iya. Iya. Machine learning AI ini boleh banget join ke IMP ini. Kalau boleh tahu juga nih, sebelum tadi kita lebih memperjelas lagi terkait mungkin divisi-divisi di IMP gitu atau mungkin lebih kayak job desk-nya ya. Kalau IMP ini labnya di mana nih? Kita di TWLT Gedung Baru. TWLT. Wah, lantai berapa biasanya? Kalau di TWLT kalau udah bahas lantai, mereka bener-bener nyari yang view-nya bagus. Apakah view-nya bagus juga? Oke. Kebetulan bagus banget sih, Pak. Alhamdulillah. Kita di lantai 11. Wow. Ngadepnya tuh ke arah Tol. enggak yang BTP tapi ada tolak dikit. Jadi Oh. pojok sana. Oke, guys, kita berarti menghadapnya ke gunung apa tuh? Adalah pokoknya sana gunung lah. Terus nonton. Betul. Jadi buat teman-teman apalagi yang sering ngonten, jadi ke lab tuh memang nanti bisa ada in my life-nya tuh kayak wah, SCBD tuh kalah udah. Aduh, aku naik nih ke gedung Avenger lantai 11 gitu. Tinggi Wah, banget. ini kesempatan banget buat teman-teman selain daripada memang tadi banyak banget pengalaman yang bakal didapatkan juga experience ya. Dan teman-teman juga bisa apa lagi nih di sini? Bisa mungkin turut serta menciptakan karya-karya hebat yang nanti ketika teman-teman terlibat di sana, teman-teman juga bisa turut terakui ya dalam betul. progres tersebut. Nah, boleh banget nih Kak Arik untuk
divisi atau job desk yang dipegang oleh masing-masing orang ada bagian apa aja nih? Oke, kalau dari divisinya yang pertama ada koordinator sendiri, Koordinator. terus wakil, sekretaris bendahara kayak biasa. Ya. Ya. Terus yang paling penting tuh ada research and development. Oke. Jadi research and development tuh kayak dia menggali riset-riset apa nih di perkembangan dunia sekarang gitu yang lagi up to date. Kayak sekarang kan lagi metaverse. Iya. Nah, itu kita juga lagi dengan tahap pengembangan gitu. Nah, itu kan dari metaverse itu kan juga tentang image atau citra gitu kan. Iya. Terus ada kreatif untuk desainnya, memegang IG segala macam gitu. Iya. Sama ada HR atau Iya. human resource-nya, yaitu untuk nge-manage hubungan di anggota-anggota lab lah. Kayak bikin biar seru, biar nggak tentang jurnal mulu gitu, proposal gitu kan. Iya sih. Biasanya kalau lab itu tidak jauh dari jurnal proposal gitu. Oh, lab kita beda. Beda. Oh, beda. Main PES bareng ya, Be? PES, Main poker, lato juga. lato. Jadi teman-teman tidak hanya turut serta berkontribusi dalam pengembangan atau mungkin pembuatan hal-hal baru ya, Iya, inovasi betul. hal baru, justru juga mengembangkan atau turut melestarikan juga permainan tradisional lato-lato tadi ya. Tiba-tiba turnamen satu lab. Turnamen lato-lato. Walaupun padahal itu sebenarnya mah judulnya karena emang ini aja ya, karena pusing itu. Iya, pasti ya udahlah gitu. Betul sih itu. Tapi ke sana. Oke. Oh, ternyata sangat luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu ada gak sih kayak inovasi-inovasi yang terbaru sekarang tuh memang banyak banget ya permasalahan, banyak banget isu sehingga memang butuh inovasi atau solusi yang memang terbarukan itu. Misalkan permasalahan di bidang kesehatan atau mungkin di bidang ekonomi gitu. Kayak kabar-kabar resesi atau seperti apa. Ada gak sih inovasi juga yang memang menjurus ke sana gitu? Mau jawab? Enggak, Oh, kamu aja dulu, ntar saya tambahin. Oke. Kebetulan juga kita ada project tentang kesehatan. Kesehatan, iya. Jadi kayak dia bisa menghitung kolesterol ya, Pak ya. Kolesterol, terus apalagi, Pak? Glukosa, Ya, asam urat kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ada juga tadi untuk masalah kesehatan juga ini dari salah satu tim kita juga ada ngebikin namanya Muslim In. Muslim In itu fiturnya ada kayak chatbot. Jadi kan banyak tuh orang yang bunuh diri karena nggak ada temen, Oh nggak iya. ada temen untuk curhat gitu kan. Jadi ada fitur chatbot itu kayak jadi dia bisa curhat terus dibalas sama botnya gitu. Botnya. Nah sama buat masalah resesi gitu kita juga ada robot trading. Kita Wow. ada ngebikin robot trading. Sepertinya saya butuh itu. Boleh nih, boleh. Itu lagi dekat tahap pengembangan juga gitu. Jadi tiga tadi itu lagi dikembangin di lab robot trading. Ini buat teman-teman atau mungkin buat para investor ya yang memang sedang nonton, boleh banget nih ya. Barangkali mungkin lagi open tender. Oke. Wah, luar biasa ternyata ya. Tidak hanya mungkin sejauh ini terkait jaringan aja ya. Sinyal. Ternyata memang ada inovasi-inovasi baru yang memang juga dibutuhkan oleh industri kita sekarang. Tadi terkait kesehatan, juga terkait memang isu yang memang digadang-gadangkan. Ternyata isu ini tuh bukan isu yang memang di Indonesia aja, tapi memang isu global ya terkait resesi tadi. Iya, betul. Dan ini memang sangat sangat bermanfaat sekali ya ketika memang nanti si robot tradingnya sudah bisa dipasarkan. Betul banget. Jadi nanti memang yang ribut tuh bukan kita antar manusia gitu, nanti antar robot gitu. Robotnya yang diadu gitu ya. Analisisnya nanti antar robot ya. Gitu. Iya betul. Wah, biasanya kalau antar robot tuh mereka makin susah juga ya siapa yang luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih Pak Kak Arik, kalau boleh memang dijelaskan tadi terkait kesehatan nanti bentuk produknya tuh seperti apa kalau boleh di spill gitu. Kan biasanya kalau produk kesehatan tuh ada via jam kan, jam digital, smartwatch jam gitu ya. digital, jam kesehatan gitu. Atau mungkin berbentuk hal-hal lain itu barangkali. Kalau kami develop berbasis mobile app ya. Oh. Karena kan siapa sih sekarang yang nggak punya smartphone kayak gitu. Oh iya sih. Seperti itu sih. Jadi base-nya mobile app. Ada dua kan tadi ya, buat mengkontrol diabetes, terus apalagi tadi Asam urat. asam urat, kolesterol kayak gitu.
Itu aplikasi yang satu untuk kesehatan spiritual. Yang aplikasi muslim ini tuh tadi. Oh iya, yang chatbot tadi gitu. Tapi itu kalau bagi aku itu sangat sangat berpengaruh lah bagi orang-orang sekarang, karena emang sekarang tuh kebanyakan orang nggak tahu mau cerita ke siapa, terus stres, terus dibebanin ke diri sendiri gitu. Nah, untuk yang chatbotnya itu tadi, apakah dia menjawabnya hanya itu saja atau bagaimana nantinya tuh, Pak? Oh, nanti kita kembangkan sesuai dengan bagaimana sih chatbotnya itu mengenali perasaan si manusia itu. Jadi Saya kan butuh teknologi itu kan udah Iya. kesana kan Iya. ya. Bagaimana si bot itu bisa mengenali perasaan manusia. Oke. Nah, kita berkembang ke situ. Oke. Dan wah luar biasa ya Pak ya, karena memang di zaman sekarang tuh lagi marak-maraknya Pak, semenjak pandemi kemarin tuh anak muda sekarang tuh udah kayak apa namanya? Udah gaul-gaul ya Pak terkait sudah sangat mengenal terkait dunia psikolog yang mana kadang juga banyak yang self diagnosis itu Pak. Nah, mungkin juga ini bisa menjadi salah satu upaya untuk si masyarakat sekarang terkhusus teletizen ya Pak ya. Mereka bisa meminimalisir yang self diagnosis itu ya Pak ya. Jadi ya udah minimal mengenali diri sendiri dulu gitu dengan itu. Berarti pastinya Pak ada peran psikolog juga ya Pak ya di sana ya Pak. Ya. Untuk proses mungkin mengenali ini ya, ngedevelop. Ya itu tadi kuncinya kolaborasi kan, kita nggak bisa berdiri sendiri. Ya betul. Ini luar biasa ya teman-teman teletizen semuanya. Mungkin nanti di akhir kali ya, barangkali memang ada aplikasinya dan dibawa, kita bisa demonstrasi ya Pak ya. Barangkali ya ada ya, karena ini penting juga Pak, terutama teletizen daripada kemana-mana, mending coba kita maksimalkan, coba kita jadi usernya produk-produk yang memang sedang Telkom University kembangkan terkhusus melalui lab IMP ini teman-teman. Ya, keren sih. Tapi nah, dari semua yang IMV Lab ingin berikan tadi ya untuk kedepannya, itu kalau misalnya aku mau tanya ke Kak Arik nih, apa sih benefit yang Kak Arik rasain selama di IMV Lab ini? Benefit sendiri ya, yang pasti banyak banget kalau misalnya kayak secara general ya. Kan kita juga ada organisasinya. Ya pasti dari soft skill kayak tadi presentasi gitu-gitu kan juga banyak, kita ada pelatihan, webinar gitu kan, untuk ngomong secara publik gitu kan juga ada gitu. Sama benefit yang untuk skill kayak misal machine learning segala macam gitu. Karena tadi ada divisi research and development itu, jadi dari yang proses rekrutmennya kita cari yang bisa untuk mengajari satu sama lain gitu-gitu. Jadi nggak cuma di organisasinya aja. Sama benefit yang tadi tuh superkomputer Bapak bilang, nah itu juga salah satu benefit buat anak IMV. Jadi kayak misal kalau training data, misal dari gambar yang mau dideteksi, kayak mobil mau dideteksi itu ada pola ada apa namanya, alur trainingnya dulu. Nah kalau misalnya dari server itu nge-training itu agak lama, server misalnya kita minjem server Google gitu agak lama. Jadi dari superkomputer itu kita udah bisa nge-training secara cepat gitu. Jadi benefitnya itu. Wah luar biasa. Banyak juga ya benefit yang udah dirasain. Kalau Kak Arik sendiri udah berapa lama sih di IMV Lab ini? Dari bulan Juli kemarin. Dari bulan Juli kemarin. Bulan Juli. Tahun 2022. Baru banget. Tapi yang ngerasain benefitnya udah banyak banget ya di lab-lab ya. Orang projectnya aja tadi gede-gede. Dan juga memang maksudnya tidak hanya project gede, justru kayak kita nilainya dari segi usaha dan manfaatnya ya. Berarti yang namanya project gede otomatis hal yang dikerjakannya luar biasa ya Pak ya. Lumayan juga menantang dan hasilnya pun ya udah pasti gitu. Gak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas gitu. Dan kalau ini Kak Arik ini penting banget. Pasti banyak yang nanya juga nih, terkhusus teletizen ya. Dan umumnya para calon mahasiswa baru yang nonton, ini kalau untuk masuk IMP ini minimal semester berapa? Minimal di tingkat 2 mungkin ya. Tingkat 2. Okay. Karena tingkat 2 ya seenggaknya dia udah tahu lah mau kemana gitu kan. Jadi bisa komitmen sama pilihannya gitu. 3-4 lah ya, semester 3, semester 4. Iya betul. 5-6 gitu. Di tingkat 2 gitu ya. Nah kalau misalnya dia nih, aku udah pernah ikut IMV Lab terus habis itu terusnya nggak ikut lagi gitu, itu boleh nggak sih Kak kalau kayak gitu? Gimana tuh Pak? Ya siapa tahu kan kayak, kayak aku nggak sanggup deh gitu. Maksudnya pas di dalam pengurusan itu dia mengundurkan diri.
Enggak, dia udah ngikut tapi Oh. cuman 1 periode gitu, setahun Oh, gitu. nggak Terus apa-apa kedepannya dia nggak ikut lagi gitu. Nggak apa-apa, tapi selama ini nggak ada kejadian seperti itu. Gila mantap. sih. Karena ada juga kan yang teman-teman nih yang dari asisten EMP terus lanjut ke S2, Mm-mm. nah tetap aja gabung. Oh, berarti berarti emang boleh ya. iya boleh. Kalau udah S2 pun boleh. Boleh. Gitu. Karena kita keluarga. Oh. Gitu ya kekeluargaannya ya. Emang sekarang tuh sangat dibutuhkan ya, justru kayak forum-forum atau wadah yang memang segi kekeluargaannya itu emang dibutuhkan itu. Biasanya keluarganya itu bukan karena kita keluarga, tolong dong kerjain lah gitu. Enggak. Tapi sepertinya dan saya yakin di IMP ini emang benar-benar enggak ya guys ya. Justru kayak yang tadi kan makan bareng, main PS bareng gitu, kerja bareng gitu. Main lato-lato bareng gitu ya. Oke, nih Bapak sama Kak Arik, aku mau nanya nih, kalau di IMP ini pernah gak sih atau mungkin ada project-project yang dilombakan itu sama labnya atau mungkin terkhusus sama si anggotanya gitu? Mungkin dari Bapak. Untuk yang lomba dulu kami ada beberapa prestasi ya. Yang pertama dulu kami mendapat juara 2 di Thailand, Wah. Yevis IEEE kalau nggak salah. Itu juara 2, terus kemudian di Gemastik ya, Gemastik kalau nggak ya, Pak, Gemastik kemarin. juga kita juga masuk ke final seperti itu. Wah, itu juara di Thailand itu awalnya gimana sih Pak ikut lombanya? Apakah tiba-tiba dapet info atau awalnya kita iseng-iseng aja terus sampai ke Thailand, itu gimana Pak? Oh, kalau waktu itu karena kita udah solid ya secara tim dan lab. Nah, kemudian ketika dapat info ya udah kita ajukan di lomba tersebut, terus kita garap bareng-bareng dan 3 mahasiswa dikirim ke sana buat presentasi. Oh berarti 3 orang dikirim ke Thailand gitu Pak? Satu kelompok. Oh, satu kelompok. Keren sih kalau kata aku. Soalnya kan emang itu udah basisnya internasional gitu ya Pak ya. Dan dari EMV Lab pun tidak menutup kemungkinan lah. Jadi bukan cuman di internal TELU atau cuman di Indonesia, bahkan udah sampai keluar berprestasinya begitu. Wah, keren sih ini. Wah, ini juga bisa menjadi salah satu motivasi untuk para calon pendaftar nih ke Lab IMP ini. Jadi buat teman-teman yang gabung Lab IMP ini, teman-teman justru tidak hanya disibukkan di lab aja ya, justru juga kita bisa berprestasi ternyata itu. Betul. Itu, wah. Nggak, serius aku tertarik sih sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi dari tadi ini opreknya itu yang ada turun-turun tuh coding gitu. Ini gimana? Apakah Anda siap? Atau boleh gak sih aku freelance aja gitu. Jadi kalau ada project itu aku ikut gitu. Tapi ternyata plot twistnya projectnya setiap hari gitu. Itu freelance jadi gimana ya? Iya. Enggak ngoding kan aku tadi udah bilang. Iya. Ternyata Ternyata memang itu tertentu ya Pak ya, memang Iya. project tertentu yang memang harus ngoding itu. Tapi ya kadang yang basic itu juga dibutuhkan ya Pak ya. Justru juga nih teman-teman, buat teman-teman yang sebelumnya belum memahami atau belum menguasai codingan, ini juga bisa menjadi kesempatan buat teman-teman bisa turut sambil belajar juga ya Pak ya. Di learning by doing di Lab IMP ini. Nah, walaupun teman-teman ingat loh, agak susah masuknya. Agak susah masuknya. Wah enggak, ya teman-teman justru memang di sini juga teman-teman bisa ya walaupun memang masih belum maksimal bisa dimaksimalkan di sini ya. Seenggaknya basic algoritma sama programmingnya lah. Itu yang paling basicnya aja gitu. Kayak logika gimana cara dia bisa ngedetect atau apa gitu. Logikanya aja gitu. Saya dari tadi sebenarnya udah kemana-mana nih Pak. Kalau soal yang itu tuh kayak udah inget ada film film startup ya, yang bisa mengenali itu kayaknya itu dibosan kali Pak. Tapi saya ingat itu gitu. Bapak khatam ya? Ya 6 dosan ya. Iya. Jadi saya kayak kebayang banget dari mereka tuh proses dari ngoding, proses ngedivin perusahaan segala macem gitu. Mereka juga proses kalau di kita mah hackathon kali ya. Iya hackathon gitu. Proses itu segala macem jatuh bangkitnya. Justru memang jadi kayak termotivasi gitu. Justru di sana juga ternyata timnya tuh mereka nggak dari satu tim yang sama gitu dari bidang IT, enggak loh, kayak ada tuh yang si cewek itu mereka dari tim yang entah komunikasi entah desain gitu gitu kan, desainnya gitu. Jadi kayak emang dibutuhkan juga sih, diperlukan gitu. Wah ini jadi kayak keren banget deh. Apalagi kalau hackathon nanti mungkin kita juga akan ngadain tahun ini. Hackathon ya. Mantap. Boleh lah saya minimal jadi MC gitu di sana. Boleh. Ya,
Gitu lah teman-teman, television terkhususnya. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang, bisa di riset juga. Ada Instagramnya kalau Ada boleh Instagram, tahu apa? imv.laboratory. .laboratory. Oke, teman-teman kalau mau main-main dulu boleh ke lantai 11 ya. Lantai 11 ruang 8. TWLT ruang 8. Tapi dikunci sih teman-teman ya. Lihat aja di kaca. Ngeliatnya dari luar doang. Oh oke udah gitu. Soalnya di sana banyak barang-barang penting Iya. yang kalau udah digeser dikit lupa tuh nanti. Remote AC sih. Iya. Gitu ya. Iya. Dan tadi juga prestasinya teman-teman sangat banyak juga yang didapatkan selain daripada tadi Gemasik yang wah itu favorit banget ya buat kampus-kampus IT gitu. Iya. Dan juga kalau udah ke Thailand, udah ke luar negeri itu udah project udah keren deh gitu. Rencananya Pak, atau mungkin rencana besar yang bakal dilaksanakan Pak, atau project apa gitu, atau ke Arik gitu. Iya, saya ya. Ya, untuk rencana besarnya sebagai suatu organisasi kita harus bisa berkompetisi secara global ya. Jangan terkungkung di dalam Telyu atau nasional doang. Nah, itu harus ditekankan. Jadi saya pengen membentuk ekosistem yang bisa berkompetisi di internasional. Apalagi nanti kita beradu produk kayak gitu dengan negara-negara yang maju. Dan kebetulan saya juga sekarang diamanai jadi wakil direktur di AI Center. Nah, kolaborasi research center dengan laboratori IMV ini saya pengen bisa menciptakan sesuatu dan mengakselerasi untuk pencapaian internasional itu tadi. Wah, Keren sih kedepannya sangat harapannya menarik. ya. Saya kepikir lagi Pak, justru kalau misalkan kalau misalkan memang benar-benar bisa gitu Pak. Sekarang kan kita perlombaan tuh banyak ya Pak, untuk mencapai si prestasi itu perlombaan banyak. Terutama dari Kemdikbud tuh ada yang sekarang lagi digarap PKM. Ada juga Pilmapres segala macem. Justru dari lab ini tuh bisa menjadi modal gitu Pak. Pertama kalau di PKM tuh banyak kan ada cabang-cabangnya, entah itu Karsa Cipta atau apa gagasan-gagasan dan lain-lain banyak gitu. Nah, justru dari sini tuh bisa banget tuh kita buat brainstormingnya lebih keren itu. Pengembangan idenya lebih mantap itu. Bahkan bisa dijadikan karya. Jadi kayak tadi ya karya Karsa Cipta itu gitu. Jadi buat teman-teman memang ini jadi kesempatan banget itu buat memang yang pengen berprestasi itu. Terus juga buat kalau gak salah ya Pak, penilaian Pilmapres tuh mereka lebih fokus ke kontribusi kita di masyarakat. Justru ini juga bisa menjadi jalan juga ya tadi ya. Iya betul, kan terpakai juga loh yang karya yang kita bikin itu gitu di masyarakat luas. Di masyarakat. Jadi tunggu apa lagi guys? Boleh daftar gitu. ya. Karena emang kalau udah ada lab itu saya ngerasain banget sih. Aku ngerasain banget kalau emang dimudahkan lah. Bukan dari tugas akhir doang ya, tugas akhir mahasiswa akhir, tapi emang kayak misalnya aku buat ikut lomba, kita nggak harus mikir dari awal gitu loh. Kayak mungkin udah ada mahasiswa-mahasiswa yang udah di IMV dulu, jadi udah punya idenya, jadi kita kembangkan lagi gitu. Jadi nggak harus dari awal banget gitu. Itu dimudahkan banget sih emang. Oh iya sih, Sama dimudahkan. itu networking. Networking. Kan misalkan alumni lab IMV itu udah kerja di mana kayak gitu. Ya koneksi lah ya Pak ya. Kalau butuh SDM yang untuk mengisi di perusahaan itu, jadi lewat lab dulu, terus saya ituin dulu. Nah, bener banget Pak. Dan inilah ya Pak ya, hasil atau manfaat dari atau dampak baiknya ya Pak ya, dari kekeluargaan yang memang sudah terbangun di lab itu. Ya iyalah Pak ya, kita kalau udah tahu ada potensi di lab kita ngapain nyari ke orang lain ya Pak ya? Iya, udah tahu nih. Kita Aku udah jadi alumni di gitu. lab gitu. Aku punya adik-adik yang memang pertama udah satu visi lah atau mungkin satu mindset itu karena di lab itu. Ya pasti narik juga gitu. Ya, pasti ya udahlah itu aja gitu ya. Udah kenal saya. Oh, mantap. Keren sih. Nah, kalau sejauh ini nih untuk Pak Suryo sama Kak Arik sendiri kan nggak mungkin ya mulus-mulus aja tuh di labnya. Nah, biasanya yang membuat agak bergoyang atau ada guncangan sedikit tuh apa sih di labnya? Kendala-kendala apa sih? Wah, ini agak ini. Ya biasa sih kalau kita dalam suatu organisasi itu yang jadi problem salah satunya adalah resource manusianya. Kayak gitu. Mungkin ada yang punya ego, mungkin yang ternyata ketika udah direkrut nggak bisa menepati komitmennya, terus malah kemana-mana kayak gitu.
Nah, untuk yang saya pengen ciptakan itu belajar dari yang dulu-dulu. Ya alhamdulillah pas angkatannya Arik ini semua bisa satu frekuensi gitu. Seperti itu sih. Jadi ya itu tadi, selain menciptakan lingkungan lab yang emang berkualitas untuk menciptakan hasil-hasil riset atau publikasi dan produk, kita juga harus menciptakan lingkungan yang nyaman buat mereka biar bisa betah dan agar bisa di manage juga resource-nya. Ngomongin lingkungan yang nyaman ya. Iya. Di Treatmentnya apa tuh? Nah, di MV itu ruangannya tuh nggak kayak lab-lab yang kayak cuma kursi, meja gitu ya. Ya Pak ya. kita perlu kalau soal ini kita perlu untuk ya Boleh menelusuri lebih nih, dalam boleh ya. nih. Jadi kan kalau misalnya gambarannya tuh ya di toilet tuh kan kaca, Ya. terus pintu masuk di sini kan. Yang pertama itu ada ruang serius dulu. Oke. Ruang serius kayak ruang rapat ya. atau kayak misalnya meja panjang gitu kan, Iya. sama ada TV-nya. Di sisi kacanya itu ada sofa. Oke. Sofa, terus di depannya tuh karpet yang isinya ada beanbag-nya. Wah. Gitu. Jadi Keren sambil juga santai-santai ya. gitu. Kirain Jadi sampai ada kasur di sana. Oh enggak. Itu sofanya bisa dijadiin kasur. Wah. Bisa loh. Sangat cocok buat saya yang pelor ya. Iya kan Pel. abis capek tuh di lab kayak abis rapat-rapat udah rebahan dulu. Iya, kalau misalnya mau serius di sini, mau santai di sini gitu. Tapi itu lingkungan yang sangat dibutuhkan, jadi kayak sambil megang laptop sambil kaki dilipat gitu ya. Jadi kayak wah, Bisa tuh, itu bisa menciptakan ide-ide baru atau ide-ide gila lainnya gitu ya. Wah, luar biasa memang. Apalagi kalau disuplai dengan kulkas dan segala isinya kayak gitu kan ya. Oke. Nggak perlu keluar ya Pak ya. Wah, bismillah. Di sini udah ada di sana. Oke, mudah-mudahan ya secepatnya ada dapur ya, kalau belum ada ya Pak ya. Udah ada ini Oh, udah ada. Mini apa Oh, ya? mini bar. oh, iya. Wah. Kecil-kecil Udah ada. lengkap ya dilihat-lihat ya. Udah ada Mini kelas kitchen kecil ya. ya. Udah seperti rumah kedua nih dilihat-lihat labnya. Emang itu sangat penting sih, Ca, karena pertama, dari lantai 11 ke kantin sangat jauh. Ada kantin asrama kan belakang. Iya. Itu kayak lumayan lah gitu. Terus juga panas. Lagi kalau yang naik motor ya. Naik motor Maksudnya nggak ke bisa. GKU dulu. Iya. Parkiran GKU. Oh, GKU kan ini. Oh Iya. juga lupa. Memang hal-hal itu tuh kayak hal yang menunjang itu tuh yang bisa membuat lingkungan bisa menjadi rileks ya, walaupun memang serius tapi ya rileks itu, Iya. nyantai gitu. Bisa nyaman juga lah ya Iya. orang-orang di sana ya. Dan itu ya biasanya dari tempat-tempat seperti itu yang buat nyaman, itu pasti menghasilkan karya-karya terbaik yang memang bisa bermanfaat, dan itu bentuk kontribusi dari lab, dari Telkom University untuk negeri kita. Sinergi bangun negeri. Wah, luar biasa. Dan ini paling Pak, lebih kayak closing statement ya. Apa yang pengen Bapak sampaikan, nanti apa yang pengen Kak Arik sampaikan terkait hal apapun itu memang yang dari lab ini gitu Pak. Iya. Kamu dulu aja deh. Saya dulu. Kalau dari aku sih kayak tadi udah kita omongin kan, misal join IMV itu kayak susah atau banyak banget skill requirement-nya. Ya apa ya? Nggak selamanya tuh cuma skill doang yang dilihat gitu loh. Jadi dari emang kita butuh semua orang untuk dalam satu tim ini, nggak semuanya harus FTE misal gitu kan, nggak semua harus FTE, jadi dicoba dulu aja gitu. Jadi nggak apa ya, nggak susah juga lah gitu. Kita bisa learning by doing juga gitu kan. Terima kasih Pak. Oke. Kalau dari Bapak? Kalau saya umur kita terbatas. Ya. Dan kita harus memberikan manfaat yang berdampak banyak buat masyarakat. Nah, IMV merupakan salah satu tempat atau wadah yang cocok buat teman-teman yang mau berkontribusi memberikan kemanfaatan yang besar untuk masyarakat dan negara Indonesia ini. Itu. Wah, luar biasa. Keren sih. Keren. Pokoknya kita sebagai manusia gitu ya, seenggaknya di umur yang singkat tuh bermanfaat lah ya Pak ya. Mau bagi diri sendiri, bagi lingkungan sekitarnya juga, kayak gitu sih. Wah. Jadi itulah teman-teman netizen semuanya dari live IMV ya. Iya. Apa Cak IMV itu?
Ayo jangan ayo. Image, processing and vision. Dan itu kita udah bisa nangkep ya teman-teman dari apa yang disampaikan terkait tadi proses dirinya seperti apa sehingga memiliki prestasi yang tadi banyak juga ya. Prestasinya tidak hanya yang sekelas nasional aja tapi internasional yang global teman-teman. Dan juga kita yakin akan banyak karya-karya yang muncul dari lab ini untuk masyarakat secara luas ke depannya ya. Oleh karena itu ditunggu kehadiran teman-teman Telitizen semuanya di Lab IMP dan turut serta ikut kontribusi dan berkarya ya di IMP ini. Dan tentunya juga buat Telitizen semuanya jangan lupakan ya tanggalnya di awal masuk ya. Awal masuk ya. Awal masuk. Februari awal masuk. Di Februari waktu kita awal masuk. Jadi sekitar pertengahan Februari ya. Pertengahan Februari ya. Belasan lah. Belasan Februari. Ya dan yang pasti ditunggu. Dan kita juga tidak lupa ya bahwa di saat ini, di bulan-bulan ini, Telkom University masih menerima para calon-calon Telitizen muda nih. Betul, apalagi yang tadi udah nonton, kayaknya aku tertarik nih untuk join nanti di IMV Lab waktu aku udah tahun kedua di semester 3 itu. Nah ini kita ada jalur-jalur yang lagi buka. Oke, yang pertama masih dibuka ada UTG atau ujian tulis gelombang 1. Yang kedua ada jalur apa, Ca? Yang kedua itu ada buat Telitizen yang suka sama praktek-praktek, itu ada jalur vokasi. Selain daripada jalur vokasi, teman-teman yang prakteknya lebih maksimal, kita juga buka kelas internasional. Nah, jalur kelas internasional ini selalu dibuka buat teman-teman calon Telitizen muda. Untuk daftar dan kelas internasional ini kita agak berbeda ya, dan lebih spesial karena pertama, pembelajarannya full pakai bahasa Inggris. Kedua, teman-teman berkesempatan untuk bisa join degree, dual degree, dan teman-teman juga berkesempatan untuk exchange ke luar negeri, teman-teman. Ada jalur apa lagi, Ca? Nah, selanjutnya itu ada jalur ekstensi dari D3 ke S1. Jadi buat Telitizen nih yang lulusan D3 mungkin nanti, kayaknya aku pengen S1 deh. Aku gabut, aku pengen belajar lagi. Boleh masuk ke jalur ini. Betul banget. Dari S1 bisa juga kalau lanjut ke S2 dan ke S3 ya, teman-teman. Oke. Dan kita juga buka jalur PJJ Online Learning Informatika. Jadi buat para calon Telitizen muda nih, teman-teman siswa kelas 12 terkhususnya ya, atau mungkin yang sudah lulus yang gap year, boleh banget untuk daftar di PJJ Online Learning Informatika karena ini full pembelajarannya online. Ke kampusnya kapan, Ca? Ke kampusnya nanti kalau wisuda wisuda ya. Dan aja. ini khusus banget juga buat Telitizen, mungkin boleh sambil kerja juga, karena jadwalnya itu fleksibel nih untuk online learning ini. Betul banget. Karena itu ditunggu kehadiran Telitizen di kampus Sinergi Bangun Negeri. Oke. Mungkin demikian teman-teman para pemirsa semuanya, para teman-teman mahasiswa Telitizen, para siswa-siswi atau bahkan orang tua yang menonton YouTube ini di vlogcast episode kali ini, ditunggu kehadirannya di Telkom University dan juga ditunggu juga ya Pak Kak di Lab IMV Image Processing and Vision Laboratory. Dan sekian dari aku Rofi Jamil dan aku Eca. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.